Halo semuanya, selamat datang di Himpod, Himka Podcast episode kedua. Nah, gimana nih teman-teman semua? Pastinya udah dengerin podcast perdana kita dong ya? Nah, di episode kedua ini kembali lagi bersama kami, Bidang Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Keperawatan yang pastinya akan membawakan bahasan dan topik podcast yang nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Bersama saya, Anita Nurul, mari kita mulai Himpod episode kedua. Nah, teman-teman, kalau berbicara terkait kehidupan mahasiswa, pastinya kita udah nggak asing lagi dong ya sama yang namanya padatnya jadwal, baik dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Seperti misalnya, jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, dan dengan deadline yang singkat. Belum lagi kalau teman-teman ikut organisasi, ada rapat organisasi. Belum lagi kalau ikut kepanitiaan atau webinar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi, terlepas dari semua kegiatan tersebut, kita pasti bisa kok menjalaninya dengan baik, asalkan kita dapat memanajemen waktu dengan baik pula. Nah, oleh karena itu, di episode kali ini saya tidak akan sendiri nih teman-teman. Kita bersama-sama akan mengupas tuntas tentang bagaimana memanajemen waktu ala mahasiswa terlebih sebagai mahasiswa keperawatan. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang pastinya lebih berpengalaman dan mungkin bagi sebagian dari teman-teman pendengar sudah sering melihat kakak ini di berbagai kegiatan. Tetapi beliau tetap masih bisa berprestasi di bidang akademiknya loh. Dan saat ini sudah menyandang gelar sarjana keperawatan. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja di sini sudah membersamai saya Kak Tika Rahmawati. Halo Kak Tika, selamat datang di Himka Podcast. Halo, Dek Anita. Ya, boleh Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, makasih ya sudah mengundang saya hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Senang banget akhirnya Himka punya inovasi baru ya, yaitu Himka Podcast. Mantap banget. Nah, Iya mungkin Kak. kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Tika Rahmawati dari Ilmu Keperawatan angkatan 2016. Asalnya dari Baik. Semarang. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Tika sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami semua di Himpod kali ini. Nah, Kak, kalau tidak salah nih, saat ini Kak Tika sedang melanjutkan pendidikan profesi ya, Kak? Iya, betul. Hmm. Nah, boleh dong Kak diceritakan bagaimana sih kesibukan sebagai seorang mahasiswa profesi yang pastinya bakal lebih banget jadwal padatnya daripada jadwal mahasiswa S1 seperti saya nih, Kak. Oke, izin sharing ya. Jadi untuk aktivitas sekarang itu di nurse di Universitas Diponegoro. Ini memasuki semester akhir dan alhamdulillah kemarin udah menyelesaikan OSCE 12 tase. Alhamdulillah udah, Wah, dan beberapa ujian juga. Jadi sekarang tinggal menunggu uji kompetensi nasional di bulan Agustus. Minta doanya ya, teman-teman. baik, amin Kak. Semoga pendidikan profesinya bisa lancar ya Kak sampai wisuda nanti. Amin. Amin. Oh ya Oke, Kak, di pada saat profesi itu kan ada berapa tadi 12 stase ya Kak? iya. Nah itu bisa dong Kak diceritain itu stasenya apa aja sih? Oke, jadi kalau untuk OSCE-nya tuh emang 12 stase, tapi ada satu stase yang buat istirahat ya. Jadi total ada 11. Nah, itu ada apa aja? Mungkin nih aku sebutin aja ya, takut kalau ada yang kelewat. Jadi yang pertama stase KMB, terus Iya, stase D, gawat darurat, stase kirotik, stase anak, stase maternitas, terus stase dewasa, lagi ya ada stase jiwa. Wah, itu unik banget sih kalau di stase jiwa ya. Cukup challenging banget buat aku sendiri karena itu banyak komunikasinya kan sama orang-orang yang mungkin unik ya. oh iya. Gitu. Terus apa aja nih Kak?
Oke, terus ada apa lagi ya? Overall kayak gitu sih buat stase-tasenya. Soalnya kan ada yang mungkin satu stase tuh bisa jadi 2 pos buat OSCE dan lain sebagainya. Tapi total ya kurang lebih segitu. Oh, kalau menurut Kak Tika nih, dari semua stase tadi, yang paling sulit itu di mana, Kak? Yang paling hektik gitu, Kak? Stase yang paling sulit, kalau yang paling sulit sama hektik beda sih. Kalau yang sulit Oh, itu di stase KGD, gawat darurat. Soalnya kalau kita di ibaratnya nih teman-teman ada di IGD, itu kan kondisinya kita harus anamnesanya cepat, asesmennya harus cepat, tepat, dan juga untuk intervensi setelah itu pun juga harus dilaksanakan dengan cepat. Intinya serba cepat dan juga harus tepat. Itu sih yang susah ketika di KDB. Pun kalau OSCE-nya juga, OSCE-nya kan biasanya kita prakteknya tuh henti jantung. Jadi yang RJP itu loh. Nah, itu iya. cukup susah sih, karena kita harus nentuin kapan RJP-nya selesai, kapan pakai oksigen, dan lain sebagainya. Tuh. Terus kalau untuk yang paling hektik, menurut aku stase jiwa sih. Oh, kenapa tuh, Kak? Gimana ceritanya? Karena waktu stase jiwa itu kan online ya. Iya. Waktu Oh, itu, bisa online ya, Kak, ternyata? iya bisa, karena pada saat itu lagi melonjak banget untuk kasus. Benar-benar kita ngadain semuanya tuh online. Pun Oh, waktu profesi jiwa juga kayak gitu. Jadi kita tuh mempraktekkan diri sebagai orang gila sekaligus sebagai perawat, iya. oh Kayak gitu. dan Berarti, hack. oh, berarti kayak role play gitu ya, Kak? Gimana sih? Benar. Jadi kita ngelakuin role play dengan SP. Jadi kayak kita kan ada beberapa SP ya yang harus dilakuin kayak halusinasi. Itu ada SP 1 sampai SP 4. Terus Mm-mm. mungkin PK resiko perilaku kekerasan juga ada SP 1 sampai 4. Nah, itu kita praktekin satu-satu benar-benar per satu SP itu kita sama-sama praktek. Makanya disebut hektik karena kita berperan terus gitu setiap harinya. Wah, mantap. Berarti waktu itu produktif banget sih, Kak, kalau kayak gitu. Wah. Oh ya Kak, aku juga pengen tahu sesuatu nih sama Kak Tika. Kan Kak Tika ini merupakan Sekjen Ilmiki yang dimana Ilmiki merupakan ikatan lembaga mahasiswa ilmu keperawatan se-Indonesia dan pada periode 2019 sampai 2021. Dan juga kakak merupakan alumni dari Forum Indonesia Muda yang merupakan organisasi independen gerakan kaderisasi kepemudaan. Nah, terkait kegiatan kakak sebagai bagian dari Sekjen Ilmiki dan pada saat kakak masih menjadi anggota Forum Indonesia Muda, boleh dong Kak diceritakan bagaimana sih kesibukannya pada saat itu dan bagaimana juga kakak tetap menyeimbangkan dengan kegiatan akademik kakak. Oke, pada awalnya sih emang harus beradaptasi ya. Waktu awal Mbak Tika jadi sekretaris jenderal itu sempat kaget karena itu kan sekjen di tingkat nasional, otomatis yang ada di yang kita koordinir itu bukan hanya suatu lingkup yang kecil. Kayak misal HIMKA itu kan instansi aja ya, di Undip aja. Tapi kalau udah ngomongin Ilmiki, yaitu di tingkat nasional dari Sabang sampai Merauke dengan 97 institusi dan juga 7 wilayah. Nah, itu waktu awal-awal tuh emang sempat ini ya, pusing gimana atur waktu, gimana bikin keputusan yang tepat untuk semua wilayah gitu. Tapi akhirnya aku belajar banyak juga gimana caranya uh, kita lakukan sesuatu yang memang kita sungguh-sungguh buat ngelakuinnya. Kayak misal kita kesulitan, tapi ya udah tetap aja berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nanti akhirnya kita akan belajar ibaratnya tuh pola. Kita akan belajar pola untuk mengatur waktu. Karena itu ibaratnya kalau kita udah terbiasa dengan kesibukan, terbiasa dengan banyaknya agenda, lama-kelamaan kita akan merasa mudah aja untuk mengatur waktunya. Sampai sekarang ya aku merasa enjoy untuk menikmati semua kegiatan aku. Kayak gitu. Nah, yang paling terpenting sih nentuin dulu prioritasnya. Mungkin tadi yang di Anita bilang ya, ada akademik juga. Nah, dikasih prioritas yang dari tertinggi ke yang rendah.
Nah, prioritas yang tertinggi tentu aja di kewajiban akademik. Kayak misal belajar, latihan UKOM, terus memprioritaskan praktek kalau emang lagi praktek. Jadi kita mindfulness aja, apa yang kita lakukan sekarang tuh jangan disambi yang lain. Kayak misal lagi praktek, ya udah praktek aja, jangan sampai waktu praktek itu sambil rapat atau waktu praktek sambil mikirin ilmiki atau mikirin film. Kayak gitu usahain jangan. Jadi kalau praktek ya udah praktek, tapi setelah itu baru kita ngurus yang lain. Di kewajiban akademik. Terus yang kedua baru di amanah organisasi. Kayak tadi kan berarti kan nggak cuma organisasinya Ilmiki ya, tapi juga ada film Forum Indonesia Muda. Nah, karena lagi online, otomatis kan semua koordinasi itu melalui chat ya, dari WA ataupun Zoom. Jadi kalau tentang chat itu aku jawab selagi aku bisa. Kayak misal aku lagi free, ya udah aku jawabin semua pertanyaan-pertanyaan atau semua chat yang masuk. Pun kalau lagi ada kegiatan dan aku sempat bisa menjawab, ya udah aku jawab. Kalau chat sih kayak gitu ya. Tapi kalau rapat, karena Mbak Tika juga sebagai ketuanya, otomatis Mbak Tika yang mengatur kapan jadwal waktu rapatnya. Nah itu yang cukup memudahkan sih ketika kita sebagai ketua, kita tuh yang ngatur kapan waktu rapat, kapan waktu buat slow dan lain sebagainya. Tuh, jadi rapatnya dikondisiin di mana kita ada waktu luang. Tuh, terus yang ketiga sebenarnya aku juga lagi punya kesibukan untuk jadi konten kreator di Instagram. Itu tentang self development. Aku lebih ke cerita gimana aku manajemen waktu, gimana untuk bisa tetap stay strong, terus makna-makna gimana buat gak nyerah. Nah itu aku suka sharingin dalam bentuk konten kreator. Ya, mungkin bisa bisa lihat beberapa konten aku Instagram @tiktika33. Siap Kak, siap banget itu. Berarti ini kita juga beruntung banget dong ya Kak, bisa sharing langsung sama Kak Tika nih tentang manajemen waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan tadi kan Kak Tika sempat cerita tuh, pas awal-awal pasti kesulitan dong ya dalam menjalani semua kegiatan, kayak jadi merupakan anggota Sekjen Ilmiki, jadi di anggota Forum Indonesia Muda, itu pasti awal-awalnya sempat merasa kesulitan kan ya Kak bagi waktunya. Betul. Nah, aku mau tanya nih Kak, gimana sih Kak Tika waktu itu, gimana istilahnya, mengatasi kesulitan tersebut dan bagaimana sih cara Kak Tika itu memotivasi diri Kakak sendiri? Kan mungkin dari sebagian teman-teman pendengar itu juga pernah merasakan nih Kak, kalau kadang tuh kita merasa kita menjumpai waktu tersulit dalam hidup kita gitu loh Kak. Nah itu gimana sih cara kita biar bangkit? Nah mungkin tips dari Kak Tika nih, boleh banget. Oke, jadi dulu waktu pertama aku masih ingat banget, kurang lebih 5 bulan awal aku jadi sekjen, itu benar-benar menguras energi aku, nggak cuma secara fisik, nggak cuma secara waktu, tapi juga mental. Ini jujur banget ya, aku sempat kayak mentalnya tuh ngerasa sering sedih gitu kan, sering kecewa, dan lain sebagainya. Tapi aku pengen bilang juga ke teman-teman, jangan berputus asa. Jangan berputus asa, apalagi kalau kita masih punya Allah gitu. Apalagi kalau kita masih punya Tuhan. Mungkin ada waktu kita sedih, kita kecewa. Tapi habis itu cari solusinya gitu. Ketika Mbak Tika ngerasa sedih, terpuruk, ya aku cari solusi. Aku harus ketemu sama orang yang bisa ngasih aku masukan. Akhirnya waktu itu aku ketemu sama wakil ketua umum kayak ikatan perekonomian, ikatan studi ekonomi di nasional. Waktu itu aku ketemu sama beliau dan kebetulan beliau juga salah satu anggota dari Forum Indonesia Muda. Akhirnya aku di sana minta waktu beliau dan sharing, benar-benar di situ aku menjelaskan kondisi aku seperti apa dan kesulitan-kesulitan aku apa. Akhirnya di sana ya kita bertukar pikiran dan sudut pandang. Bahwasannya ternyata kalau jadi ketua, apalagi di taraf nasional, itu wajar banget bahwasannya kita tuh butuh adaptasi. Apalagi masih 5 bulan terakhir, 5 bulan awal gitu. Jadi ternyata apa yang menjadi kesulitan kita tuh sebenarnya hal yang normal kok, hal yang wajar. Jadi jangan sampai kita ngerasa terpuruk.
apalagi itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi yang dilakuin ketika kita mengalami kesulitan, carilah mentor yang itu bisa membimbing kalian, yang itu bisa ngasih tahu apa yang harus dilakukan, yang itu bisa ngerubah mindset kalian, sampai akhirnya kalian nggak terpuruk lagi dalam kesedihan dan kesulitan itu. Itulah kenapa kita butuh lain ya. Jadi yang penting juga carilah mentor. Baik. Soal aku tertarik nih Kak soal carilah mentor dari Kak Tika. Nah, gimana sih Kak cara kita tuh kan kadang tuh mungkin ya dari sebagian dari teman-teman pendengar juga apa sih kriteria kita itu bisa jadiin beliau mentor gitu loh Kak. Ada nggak mungkin dari Kak Tika? Oke. Sebenarnya kalau prinsip dari aku sendiri sih, semua orang adalah guru. Jadi semua orang di kehidupan aku tuh pasti aku belajar sesuatu dari mereka. Pun dengan De Anita, aku pasti juga belajar sesuatu. Aku belajar dengan teman-teman aku, meskipun mereka bukan organisator, tapi aku pasti bisa ngambil sesuatu dari mereka. Kayak gitu. Dan mungkin kualifikasi untuk jadi mentor, itu kita lihat dulu kebutuhan kita apa. Ya, kita cari tahu dulu, oh kebutuhan Mbak Tika tuh orang yang organisator dan bisa manajemen waktu dengan baik. Ya udah berarti cari mentor dengan kriteria yang kalian butuhkan gitu. Atau kriteria kalian tuh aku pengen nulis KTI, bisa lomba internasional, ya udah carilah mentor yang udah berpengalaman di bidang itu. Jadi cari tahu dulu apa yang kalian butuhkan, baru cari mentor. Kayak gitu. Dan mungkin aku ngasih sedikit tips ya untuk mencari mentor. Iya Kak, boleh. Sebenarnya kita nggak harus jadi orang yang udah deket sama dia tuh enggak. Bahkan aku sama mentor-mentor aku juga kita nggak pernah kenal sebelumnya, tapi udah datang aja dan kita pengen sebagai murid. Jadi intinya kalau kalian mau cari mentor, target dulu nih siapa yang kira-kira bisa jadi mentor kalian. Ya udah dideketin gitu. Pertama dulu, terus sampaikan apa yang menjadi alasan kalian kenapa menghubungi beliau, terus sampaikan keresahan kalian, karena banyak orang yang welcome gitu dengan kondisi orang yang butuh belajar. Insya Allah banyak orang kok yang mau membagikan ilmu itu dengan percuma dan gratis gitu. Itu sih, jadi jangan malu buat membuka obrolan ke orang lain yang mungkin itu berpotensial buat jadi mentor kita. Oke, baik. Itu sih harus diterapkan banget ya, Kak, di kehidupan sehari-hari kita, terlebih lagi setelah mendengarkan podcast ini. Dan menurut aku juga, aku setuju sama pendapat Kak Tika bahwa kita itu harus siap kapanpun untuk melewati waktu tersulit di hidup kita. Karena gimana pun caranya, kita harus tetap menemukan solusinya dan melewati waktu tersulit tersebut. Tuh. Oh ya Kak, aku juga mau tanya lagi nih. Tadi sempat sih disinggung sama Kak Tika sedikit tentang prioritas kegiatan. Nah, bagaimana sih caranya Kak Tika itu membagi prioritas dari setiap kegiatan atau aktivitas yang ada dan mungkin ada nih trik tersendiri dari Kak Tika bagaimana cara kita tuh mengurutkan prioritas kegiatan. Kan kadang tuh ini loh Kak, kadang bingung juga mau ngurutin kegiatan itu yang paling prioritas itu sebenarnya yang kayak gimana. Nah, gitu bisa dong Kak diberi tips. Oke, siap. Nah, terkait dengan prioritas ya, yang pertama harus kita lakukan itu, pahami dulu prioritas utama teman-teman tuh apa. Karena setiap orang berbeda ya prioritasnya. Mungkin bagi Mbak Tika itu akademik jadi prioritas utama. Mungkin dari De Anita kayak bisnis, kayak gitu bisa jadi prioritas utama. Dan lain sebagainya. Atau mungkin memprioritaskan orang tua. Nah, itu pasti beda-beda dan setiap orang punya alasannya. Jadi kita pahami dulu prioritas utama kita tuh apa. Temukan dulu apa yang jadi prioritas utama. Nah, itu kalau bisa sih ditulis. Jadi jangan biarkan prioritas itu ada cuma di pikiran kita. Tapi coba tulis dulu, apa sih yang jadi prioritas utama. Oh, prioritas pertama aku tuh akademik, prioritas kedua baru organisasi, prioritas ketiga baru konten kreator, prioritas keempat baru baca buku dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis.
endingnya ketika kita setiap hari ngelihat tulisan itu, kita jadi ingat lagi, oh ya kok aku organisasi mulu sih, aku harus belajar lah gitu. Oh ya kok aku bikin konten mulu nih, organisasinya kelewat. Nah, jadi kita bakal nge-reminder diri kita sendiri dengan tulisan itu. Terus sih, jadi pahami dulu prioritas utama dan ditulis. Lalu kalau dari Mbak Tika juga ya, buat manajemen waktu ini, setiap hari itu harus ada 3 hal yang dipenuhi dari diri kita, yaitu fisik, pikiran, dan juga hati. Ya, jadi yang pertama tuh fisik. Fisik dalam artian apa? Tubuh kita butuh makan, butuh minum, butuh konsumsi buah, butuh olahraga. Nah, itu masuknya di fisik. Lalu yang kedua tuh pikiran. Tubuh kita tuh juga butuh loh asupan-asupan ilmu. Mungkin nggak hanya kita habiskan dengan nonton film atau nonton drama ya, tapi kita tuh juga perlu nih baca tentang materi keperawatan atau webinar tentang kepemudaan, tentang self-development, tentang bisnis. Itu banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Gitu. Asalkan kita mau cari tahu infonya dan lain sebagainya. Tuh, yang ketiga adalah hati. Nah, hati ini yang suka terlewat ya. Kadang orang terlalu sibuk sampai mereka tuh ngerasa nggak tenang hidupnya. Atau terlalu sibuk sampai ngerasanya tuh overthinking terus, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Nah, itu penyebabnya kebanyakan karena nomor 3 ini, yaitu hatinya tuh nggak dipenuhi. Hatinya nggak dikasih makan. Nah, gimana sih cara ngasih makan hati? Yaitu dengan perbanyak kedekatan kita sama Tuhan, sama Allah. Karena itu sangat-sangat worth it buat kita tuh mengisi hati. Karena kita percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini, mau baik, mau buruk, mau susah, mau senang, itu udah Allah atur dan Allah rencanakan. Dan Allah itu sebaik-baik perencana. Endingnya kita tuh bakal lebih tenang buat ngadepin hidup, lebih tenang buat ngadepin masalah-masalah. Gitu. Terus jadi ada 3 hal itu yang harusnya kita penuhi dalam hidup. Sehingga setiap hari tuh usahain ada 3 hal itu. Usahain kita makan, usahain kita dapat ilmu, usahain kita ibadah, kayak gitu. Jadi itu kalau Mbak Tika mau ngejabarin jadwal, itu harus ada 3 hal ini di dalam jadwal hari kita. Tuh. Terus kembali lagi ya ke tadi prioritas. Nah, itu sebenarnya ada caranya. Mungkin teman-teman suka denger ya yang kayak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, dan lain sebagainya. Nah, ya tuh Kak. Mbak Tika biasanya pakai ini sih. Jadi yang pertama itu penting dan mendesak. Kayak misal kita ada ujian. Ujian kan harus saat itu ya, nggak boleh ditunda-tunda karena ada waktunya. Terus ada juga rapat. Mungkin rapat juga nggak bisa di skip karena kita yang jadi pemimpin rapatnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan penting, mendesak, ya harus dilakuin saat itu. Lalu ada juga tapi bersifat jangka panjang. Maksudnya dia penting tapi deadline-nya itu masih lama. Mbak Tika itu konten. Konten itu menurut aku penting karena aku pengen bikin konten yang bagus, tapi itu jangkanya masih lama. Nggak ada yang menuntut aku untuk menyelesaikan dengan cepat. Gitu. Pun kalau aku selesaikan lama juga nggak kenapa-napa. Gitu. Jadi kalau penting tapi jangkanya masih panjang, itu bisa ditunda. Terus yang ketiga, ini jika dia nggak penting dan juga nggak mendesak. Kayak misal kita nonton Netflix atau nonton drama, itu nggak penting dan nggak mendesak juga. Jadi bisa kita hentikan, gitu. Bisa kita selesaikan atau kita hapus dari jadwal kita. Gitu. Meskipun kita mungkin penasaran ya, aduh penasaran banget, penasaran. Tapi masih ada target buat skripsi, masih ada target buat rapat dan lain sebagainya. Ya udah berarti nggak usah dilakuin, kayak gitu. Itu sih. Jadi ada 3 hal itu yang biasanya aku ingat dan aku lakukan. Mungkin ini sering kita dengar, tapi untuk pelaksanaannya tuh emang gitu. Kita harus mempraktekkan baru benar-benar paham gitu. Karena mungkin kalau kita ngerti, iya ya penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Tapi kalau nggak dilakuin ya sama aja. Jadi kuncinya tuh emang ya kita lakukan apa yang udah kita rencanakan. Nah, terus satu lagi ya, kalau misal ada agenda yang bersamaan.
Nah, kita udah bikin prioritas nih, tapi agendanya bersamaan. Nah, kita bisa melakukan delegasi. Jadi delegasikan ke orang lain yang menurut kita dia berkompeten. Kayak misalkan, ini sering banget sih, Mbak Tika ada kuliah, tapi juga ada rapat. Ada kuliah, tapi juga ada misal ngurus organisasi. Nah, kita delegasikanlah ke orang lain yang sekiranya bisa. Kayak misal kita kuliah, itu kan nggak bisa didelegasiin karena kita sebagai mahasiswa yang terkualifikasi di universitas tersebut. Nggak mungkin Mbak Tika delegasiin sama teman Mbak Tika yang di UNER atau UB, kayak gitu kan. Nah, akhirnya yang didelegasikan adalah yang nomor 2, yaitu yang memimpin rapat. Ya, Mbak Tika delegasikan kepada wakil Mbak Tika, dia dari UNER. Ya, aku sampaikan, aku dan segini, tolong ya buat di-handle dulu. Kayak gitu. Jadi, kita bisa memposisikan diri kita kemana kita harus berada pada saat itu. Gitu, Dek Nita. Oke, keren banget sih Kak Tika untuk jawabannya. Dan dari sini pula saya dan teman-teman pendengar pastinya dapat belajar banyak mengenai bagaimana menyeimbangkan waktu dengan baik dan benar, dan bagaimana pula kita membagi prioritas kegiatan yang ada antara kegiatan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan yang harus kita tinggalkan atau kita tunda. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, saya juga pengen nanya. Kadangkala ketika kita sudah manajemen waktu dengan baik, kita sudah memprioritaskan kegiatan yang ada, terdapat satu hal yang dapat menghancurkan rencana kita, istilahnya menggagalkan waktu yang kita susun untuk mengerjakan prioritas-prioritas tersebut. Nah, hal tersebut adalah distraksi-distraksi yang ada di sekitar kita. Terlebih saat online seperti ini, lebih banyak lagi distraksi yang bisa mengganggu fokus kita dan akan sangat berdampak pada waktu yang sudah kita rencanakan. Nah, dari Kak Tika sendiri nih, apakah ada tips atau trik bagaimana menghindari distraksi yang ada? Dan kalau dari saya sendiri nih ya Kak, distraksi terbesar yang paling sulit saya hindari itu adalah handphone. Dan mungkin bagi teman-teman pendengar yang mendengarkan juga seperti itu ya, seperti yang saya rasakan. Kadangkala ketika saya sedang fokus nih mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notif muncul. Nah, saya paling nggak bisa tuh menahan hasrat saya untuk nggak buka notif tersebut. Nah, itu gimana sih caranya dari Kak Tika? Mungkin ada tips atau trik bagaimana menghindari distraksi yang ada, terlebih handphone itu sendiri, Kak? Oke, itu relate banget sih, dan Mbak Tika juga ngalamin distraksi handphone, distraksi YouTube, distraksi Netflix. Wah, Nah, iya itu bener banget tuh, Kak. ya. Jadi kalau ngomongin tentang kunci, sebenarnya kunci utama itu terkait dengan gimana caranya kita menahan hawa nafsu. Karena distraksi tadi itu sebenarnya terkait dengan nafsu kita, mau kita turutin atau enggak. Kayak misal distraksi buat handphone, itu kan handphone memang apalagi sosial media ya, itu kan memang didesain secara psikologis untuk menarik manusia supaya lama di sosial media. Kayak misal nih aku mau tanya deh ke De Anita, kalau misal di Instagram nih, misal De Anita lagi ngepoin, misal ya ngepoin tentang video-video bayi, itu pasti nanti di explore-nya akan keluar video-video bayi, iya nggak? Iya bener banget tuh, Kak. Nah, Bener. yang apalagi kalau misalnya kita ngepoin nih tentang fashion, baju-baju gitu, pasti nanti yang keluar di explore kita bakal kayak gitu. Nah, itulah yang disebut algoritma Instagram. Jadi kita tuh jangan sampai mau terbuai dengan metode yang dibuat oleh manusia sendiri. Salah satunya tuh ya media sosial itu, karena wah luar biasa kalau ngomongin tentang algoritma di Instagram maupun di TikTok maupun di YouTube, itu mereka udah mainnya terkait psikologis. Jadi supaya kita tuh tetap stay buat ngelihat video, stay buat nge-scrolling Instagram dan lain sebagainya. Tuh, jadi pahami dulu sih, kayak kita ngerti bahwasannya itu membuang-buang waktu. Jadi kita harus nahan waktu kita buat nerusin itu. Tuh.
Nah, ini berkaitan sama ada salah satu konsep sih. Ini aku mau share juga ya. Konsepnya Boleh. ke kita, yaitu konsep pain and pleasure. Nah, kita Gimana bakal tuh, Kak? dari konsep terkait pengelolaan ini ya, sakit dan juga kebahagiaan. Nah, ini tuh ternyata harus dikelola juga karena kondisi manusia itu kebiasaan untuk menghindari hal-hal yang membuat kita sakit, ya kan? Kayak Iya. misal stay buat di laptop ngerjain skripsi itu kan menyakitkan ya, males gitu kan. Kita pasti ngedistrak itu, kita pasti ada mungkin nonton YouTube, mungkin nonton drama dan sebagainya, karena kita pengen menghindari itu. Nah, ternyata ini ada konsepnya, bahwasannya kita bisa nih mengatur diri kita untuk fokus mengerjakan sesuatu kalau kita udah tahu konsep pain and pleasure. Nah, yang pertama dari konsep ini, kita tahu dulu nih goal atau tujuan kita tuh apa. Oh, aku pengen lulus jadi mahasiswa berprestasi dengan IPK sekian, gitu. Misalnya ya itu goalnya. Lalu kita tulis long term pleasure-nya apa. Jadi kebahagiaan jangka panjang. Ya, misal kita lulus sebagai mahasiswa berprestasi. Oh, kebahagiaan jangka panjangnya apa? Kita bisa kerja di suatu rumah sakit atau bisa buka suatu pelayanan kesehatan dan kita jadi orang sukses. Nah, itu kan long term-nya ya. Jadi kebahagiaan yang jauhnya. Lalu kita tulis juga, oh short term pain yang harus aku lalui apa? Jadi kesakitan yang harus aku lalui dalam waktu dekat tuh apa? Ya nyelesain skripsi, itu kan kesakitan ya, kayak itu orang nggak suka kan buat berlama-lama dengan skripsinya gitu. Atau nyelesain ujian, nyelesain tugas, itu adalah short term pain-nya aja yang harus kita hadapin. Terus kita tulis lagi nih sebaliknya, long term pleasure-nya. Ini ya long term pain-nya. Jadi apa sih kesakitan jangka panjang ketika kita nggak ngelakuin itu. Ketika kita nggak ngelakuin skripsi dengan baik, nggak nyelesain skripsi dengan baik, long term pain-nya itu kita bakal lulusnya nggak tepat waktu. Kita bakal menunda pernikahan, kita bakal menunda untuk punya uang, kayak gitu kan. Itu adalah long term pain. Lalu yang selanjutnya yaitu short term pleasure-nya. Jadi kebahagiaan apa yang kita tunda. Nah, misal kebahagiaan yang harus kita tunda itu nonton Netflix, nonton drama, scrolling Instagram, itu harus kita tunda demi kebahagiaan yang panjang. Gitu. Jadi kita tulis tuh semua itu kita jabarin, kita tulis, jadi kita ngerti dalam diri kita tuh jadi punya semangat lebih untuk mengatur waktu, semangat lebih untuk fokus mengejar cita-cita. Karena kita ngerti tadi terkait dengan kebahagiaan dan juga kesakitan yang akan kita alami kelak di kemudian hari. Gitu. Wah, benar banget sih itu, Kak. Kalau ini sih jawaban dari Kak Tika harus banget diterapkan ini, Kak. Terlebih lagi tentang gimana cara kita mengatur hawa nafsu kita dan kita itu juga setiap kita mau tergoda sama distraksi, intinya kita harus memikirkan pain and pleasure-nya ya, Kak ya, berarti. Betul. Oke, ini bagi teman-teman yang mendengarkan, saya sih nggak akan menyarankan lagi ya, tapi akan mewajibkan untuk menerapkan tips dan trik dari yang sudah Kak Tika berikan terlebih besok ketika kita sudah masuk kuliah. Oke. Saya izin tanya satu hal lagi, boleh nggak nih, Kak? Boleh. Oke. Mungkin ini agak sedikit out of the box ya, Kak, dari topik kita, tapi masih agak sedikit nyambungnya sih. Terkait dengan kadang itu saat kita sudah memprioritaskan kegiatan yang ada, sudah menjalani kegiatan sesuai prioritas, dan sudah berusaha penuh menghindari distraksi yang ada. Nah, kadang-kala ada kalanya kita merasa suntuk gitu, Kak, dengan semua kegiatan yang sudah kita susun. Nah, kalau dari saya sendiri, kadang saya kayak seperti butuh
self-healing gitu, Kak. Nah, pendapat dari Kak Tika sebenarnya gimana sih self-healing itu dan apa dan bagaimana kita itu tahu waktu kita itu butuh self-healing di tengah-tengah kesibukan kita gitu, Kak. Oke, siap. Kalau self healing ya, itu yang pertama kita lakuin adalah tahu dulu kondisi diri kita. Kapan sih kita mencapai di titik terendah? Dalam artian kita udah sangat capek, kita udah sangat lelah. Nah, itulah kita butuh suatu hiburan gitu kan, butuh suatu refreshing dulu atau ibaratnya me time. Nah, itu Ya. kita sendiri yang tahu. Jadi, uh, kalau kita udah ngerasa penat, bener-bener capek, jangan sampai kita nunggu stres dulu, nunggu depresi dulu, enggak. Kita harus tahu batas maksimum di mana kita udah capek. Nah, disitulah kita bisa ambil jeda sejenak. Karena jeda itu ternyata penting juga selain untuk mental kita. Dalam penelitian juga ya, jeda atau ketika kita ambil refreshing itu sebenarnya meningkatkan kreativitas juga. Nah, Hmm. sekarang perlu kita bahas me time atau refreshing-nya tuh apa sih? Nah, ini jangan sampai terlalu lama juga. Ya, Nah, iya tuh Kak, kadang dari saya sendiri malah terlalu lama me time jadinya tugasnya terlupakan gitu Kak. bener banget. Ini yang dialami juga sih beberapa senior aku yang suka cerita, yang skripsinya terlambat, itu karena terlalu banyak me time, jadi kayak ngerasa terus gitu. Nah, itulah yang harus kita hindari. Gimana caranya kita bikin jadwal me time itu masuk ke dalam jadwal sehari-hari kita. Jadi nggak nunggu stres dulu nih baru, Hmm. tapi usahain setiap hari kita tuh punya porsi di mana kita ngerasa relax, di mana kita ngerasa santai gitu. Nah, aku sarankan kalau buat coping atau buat me time itu jangan yang jangka waktunya tuh lama, kayak misal drama. Drama itu kan berepisode-episode ya, itu akan sangat lama untuk kita habiskan drama tersebut. Makanya Mbak Tika sering banget ngehindarin buat nonton drama, tapi lebih kepada film atau YouTube, yang itu durasinya bisa kita tentuin kan, kayak 1-2 jam maksimal, kayak gitu. Pun kalau drama ya pastikan kalian udah menyelesaikan semua tugas dan kewajiban, kayak misal mungkin akhir semester atau lagi liburan ya bolehlah drama gitu kan. Iya Kak. Jadi kita punya me time dan pastikan me time itu ada deadline-nya. Yang punya deadline tuh nggak cuma tugas ya, juga ada deadline gitu. Jadi kita komunikasi ini sama tubuh kita. Misal ya kata Mbak Tika bilang, wah hari ini tuh padat banget, ada rapat, ada podcast, ada volunteer. Jadi Mbak Tika bikin siang hari itu adalah waktu Mbak Tika untuk santai, waktu Mbak Tika untuk ngelepas penat. Ya misal bisa dengan rebahan atau bisa dengan YouTube-an dulu kayak gitu. Tapi nanti sore dan malam itu diisi agenda lain kayak gitu. Atau pun juga nggak harus yang lama kok, kayak kita maskeran gitu ya kalau cewek, Ya bener banget Kak. atau kita berenang, olahraga. Nah, me time yang itu positif, jadi nggak akan ngebawa kita semakin terlena gitu. Oke baik, mantap banget sih jawabannya Kak Tika. Jadi berarti itu sebenarnya boleh ya Kak kita masukkan ke jadwal sehari-hari kita ya Kak. Berarti nggak harus nih kita nunggu sampai benar-benar suntuk, sampai benar-benar frustasi baru kita me time gitu ya Kak. Ya, bener banget. Itu wajib ada dah. Oke. Wah, Kak, ini nggak terasa banget nih kita udah ngobrol hampir 30 menit, bahkan udah lebih nih Kak kali ya. Yes. Dan sayangnya mungkin pertanyaan saya juga sudah terjawab semua dan pertanyaan dari teman-teman mungkin sudah terjawab semua juga. Dan pastinya teman-teman yang mendengarkan juga sudah mendapatkan banyak ilmu nih dari sharing Kak Tika hari ini. Dan mungkin terakhir nih Kak, buat Kak Tika, mungkin bisa disampaikan untuk kalimat penutup nih Kak, buat pendengar kita supaya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, terlebih dalam keadaan pandemi ini Kak. Oke, siap. Buat teman-teman, mungkin adik-adik aku juga di HIMKA,
tetaplah semangat buat ngadepin semua dinamika hidup, karena sejatinya kehidupan tuh nggak akan terlepas dari bahagia, sedih, kecewa, senang, dan juga mungkin dosa-dosa kita. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa ngelanjutin hidup kita dengan tetap produktif? Yaitu yang pertama, selalu banyak ya meminta tolong kepada Allah. Jadi kita tuh banyak keterbatasan ya sebagai manusia. Jadi mau apapun ya udah minta tolong sama Allah, karena Allah tuh yang bisa ngebolak-balikin hati, yang bisa membuat semuanya itu lebih better dalam hidup kita. Tuh, jadi minta tolong dulu kepada Allah. Yang kedua, berusaha buat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau ngomongin tentang privilege, sebenarnya privilege terbesar manusia itu adalah ketika manusia itu hidup. Apalagi di era sekarang banyak yang meninggal karena COVID. Jadi sebenarnya hidup itu adalah privilege kita, ya, adalah hak istimewa kita yang mungkin nggak didapatkan orang-orang lain. Makanya kalau kita masih diberikan kesempatan buat hidup, itu artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap produktif, tapi juga happy. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Tika. Mantap banget sih kata-kata penutupnya. Semoga memotivasi teman-teman pendengar dan juga membuat teman-teman semakin semangat menjalani aktivitasnya. Dan kepada Kak Tika, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua di tengah-tengah kesibukan Kakak ini melalui Himpot episode kedua ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dan didapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, amin. Baik, oleh karena itu saya Andita Nurul pamit undur diri. Sekian Himpot Himka Podcast episode kedua.